Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus dari Biara Bethlehem Salatiga. Saya Romo Martin MSF hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini Jumat 24 April 2020, pekan kedua Paskah. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan bacaan pertama hari ini dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34 sampai dengan 42. Marilah sekarang kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, syukur dan terima kasih atas anugerah hari yang baru ini dan kehidupan yang boleh kami terima dari kemurahan rahmat-Mu. Kami bersyukur pula karena kami diperkenankan untuk mendengarkan sabda-sabda-Mu yang akan menjadi inspirasi hidup bagi kami. Semoga Engkau menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkannya dengan baik, meresapkannya dalam hati kami, dan melaksanakannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34 sampai dengan 42. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut. Tetapi ia dibunuh, lalu cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Sesudah itu para rasul dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita berjudul Cinta dan Kebaikan Itu Kekal. Di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, banyak orang mengalami kesulitan, dan mungkin hampir kita semua mengalami kesulitan. Namun di tengah-tengah kesulitan itu, masih banyak orang yang selalu saja peduli kepada sesamanya. Banyak orang yang siap sedia untuk membantu dari apa yang ia miliki, tetapi juga bisa menjadi agen bagi kebaikan sesama, penyalur kebaikan sesama bagi orang lain. Dan memang di dalam kesulitan seperti ini, toh kebaikan dan cinta tetap akan muncul dimanapun berada. Oleh karena itu, corona tidak akan pernah bisa melenyapkan cinta dan kebaikan di dalam hati manusia. Cinta dan kebaikan berasal dari Allah, maka ia akan kekal, tidak akan lenyap oleh apapun juga di dunia ini. Demikian yang dikatakan oleh Gamaliel kepada orang-orang Israel yang ingin menangkap
menyiksa dan membunuh para rasul Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 38b sampai dengan 39. Jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, pasti akan lenyap. Tetapi jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari Allah, janganlah kalian melenyapkan orang-orang ini. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ternyata bahwa apa yang berasal dari Allah akan kekal, sedangkan semua hal yang berasal dari dunia ini, semua hal yang berasal dari manusia akan lenyap, bersifat sementara saja. Cinta dan kebaikan berasal dari Allah. Maka dalam situasi apapun, cinta dan kebaikan tidak akan pernah dilenyapkan. Cinta dan kebaikan tidak akan pernah dimusnahkan oleh segala macam kejahatan di dunia ini. Oleh karena itu, dalam situasi sulit ini, dimanapun kita melihat begitu banyak kebaikan dan cinta yang terus dialirkan oleh manusia yang satu kepada manusia yang lain. Segala sesuatu yang berasal dari dunia ini hanya bersifat sementara. Segala sesuatu yang berasal dari manusia tidak akan pernah kekal. Tetapi cinta dan kebaikan yang berasal dari Allah akan kekal. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita menumbuhkan cinta dan kebaikan di dalam diri kita. Dan kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang berasal dari dunia, termasuk virus corona ini, akan lenyap. Tetapi cinta dan kebaikan yang berasal dari Tuhan akan bertahan selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semoga kami tidak dipisahkan dari cinta dan kebaikan-Mu oleh hal-hal duniawi yang hanya bersifat sementara ini. Kami bersyukur karena di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi umat manusia, Engkau tetap menghidupkan cinta dan kebaikan itu di dalam hati setiap orang. Semoga dengan cinta dan kebaikan ini, kami dapat mengalahkan hal-hal dunia ini. Dan kami juga sangat berharap akan cinta dan kebaikan dari-Mu, supaya tetap bisa cepat terlewati masa-masa pandemi ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, dan karya-karya saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Jumat, jujur menjadi anak Tuhan.